Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ilmu tafsir yang beranggotakan yang pertama, Asad Rizali Syahar, kedua, Zakwan Muhammad Al-Aqra, yang ketiga, Hanif Fakhri Al-Jundi, yang keempat, Jaka Muda Suramanggala, dan yang kelima, Muhammad Rashid Zafransyah. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan ilmu tafsir pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'in. Dari keempat tersebut, kami ingin menjelaskan tentang sumber dan karakteristik. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Sejarah tafsir pada masa Rasulullah SAW. Setiap nabi diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Yang demikian itu memudahkan para nabi menyampaikan wahyu dan agar mudah dimengerti oleh kaumnya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena Rasulullah SAW menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dengan kaumnya. Hal itu memudahkan Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalahnya dan memudahkan bagi umat untuk memahami apa yang disampaikan dari risalah tersebut. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Arab adalah bahasa Quraisy. Meskipun ada beberapa lafaz dalam Al-Quran yang bukan dari bahasa Quraisy. Dengan perantara malaikat Jibril, Rasulullah SAW dapat menjelaskan makna lafaz tersebut kepada para sahabatnya. Inilah yang kemudian disebut dengan the first interpreter, penafsiran Al-Quran pertama dalam Islam. Contoh tafsir yang didapatkan dari periwayatan beliau dapat ditemukan dalam Al-Quran, diantaranya tafsir Quran surat Yasin ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim sadaqallahul azim, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 2. Sejarah tafsir masa sahabat. Ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, beliau langsung menyampaikan dan membacakannya kepada sahabat dengan baik dan teliti, menjelaskan makna-makna yang dikandungnya sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan dengan baik. Mereka adalah orang yang faham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak memahami hakikatnya, dan merekalah yang menyaksikan wahyu itu turun kepada beliau SAW. Para sahabat juga memiliki keistimewaan, kecerdasan otak, dan tangkap yang tinggi, hafalan yang kuat, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang mereka untuk menulis apapun dari beliau selain Al-Quran. Larangan itu terjadi di awal Islam setelah kaum muslimin belajar baca dan tulis. Rasulullah pun memerintah kepada sahabat yang mempunyai keahlian di bidang tersebut untuk menuliskan apa saja yang disampaikan Rasulullah SAW selain Al-Quran. Sumber penafsiran sahabat, yaitu Al-Quran, riwayat dari Rasulullah, serta ijtihad atau pendapat sahabat. Contoh penafsiran terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 1-3. Karakteristik tafsir sahabat. Di antara ciri-ciri tafsir sahabat adalah 1. Kebanyakan dari mereka menafsirkan dengan menggunakan bahasa yang sepadan. 2. Tidak dibukukan, masih berbentuk periwayatan. 3. Tidak menambahkan dengan fikih karena mereka sudah memahami dari Rasulullah SAW. 4. Penafsirannya masih berbentuk global. Para sahabat
bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu bersama Rasulullah, termasuk dalam mempelajari dan mengkaji penjelasan ayat-ayat Al-Quran meskipun mereka menyaksikan turunnya wahyu sebagaimana lazimnya manusia dalam memahami dan menerima sesuatu akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya dalam berpikir dan juga karena faktor lain yang mempengaruhi. Faktor penyebab perbedaan penafsiran pada sahabat tersebut diantaranya: 1. Tingkat kecerdasan dan pemahaman yang berbeda di antara mereka. 2. Intensitas dalam mendampingi Rasulullah dalam majelis ilmu atau yang lainnya. 3. Penguasaan terhadap bahasa Arab yang berbeda. 4. Pengetahuan tentang kebiasaan dan tradisi Arab jahiliyah, Yahudi dan Nasrani saat Al-Quran itu diturunkan. Bercampur dengan hadis dan tidak tersusun sesuai dengan tertib ayat dan surat. Sebuah penafsiran masa tabi'in adalah sama dengan masa pendahulu mereka, tetapi di antara mereka ada yang menambahkan dengan ilmu-ilmu lain. Di antara juga penafsiran mereka adalah: 1. Al-Quran. 2. Riwayatan dari Rasulullah SAW. 3. Ijtihad atau pendapat sahabat. 4. Pendapat tabi'in. 5. Israiliyat. Urutan periode tadwin tafsir. 1. Periode pertama. Ciri-cirinya: tafsir diriwayatkan secara lisan dari satu orang kepada yang lain sebagaimana hadis. Periode 2. Diriwayatkan dan ditulis, tetapi masih bercampur dengan hadis. Periode ketiga, tafsir sudah dibukukan dan terpisah dengan hadis. Periode keempat, dalam buku tafsir ditemukan periwayatan yang tidak sempurna atau hanya mencukupkan pada rawi yang pertama. Periode yang terakhir bercampur dengan ilmu-ilmu lain serta pendapat dari beberapa mazhab dan berlangsung sampai sekarang. Periode keempat, yaitu tadwin, perhatian ulama terhadap periwayatan tafsir yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sahabat dan tabi'in sangatlah besar. Meskipun tafsir pada saat itu masih bercampur dengan hadis, setelah itu perhatian ulama berpindah kepada penyusunan tafsir secara terpisah dari hadis dan disusun sesuai dengan tertib ayat dan surat seperti dalam mushaf. Penafsiran Al-Quran setelah masa itu masih mengikuti langkah-langkah pendahulunya, yaitu menggunakan metode penafsiran bil matsur. Akan tetapi mereka meringkas sanad, menukil pendapat tanpa menisbatkan pada orangnya. Periwayatan semacam ini sangat mewarnai periode ini, sehingga bercampurlah antara yang sahih dan dhaif, bahkan sulit diketahui karena sanadnya banyak yang terputus. Munculnya perbedaan mazhab dan fanatisme golongan, masuknya falsafah umum terhadap ilmu agama mewarnai penafsiran Al-Quran pada periode ini. Penggunaan istilah-istilah ilmiah, pengetahuan falsafah, dan perbedaan paham dalam mazhab dimasukkan dalam penafsiran mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.